Memasuki abad ke-15, dunia menyaksikan sebuah peristiwa yang akan merubah wajah dunia selama-lamanya. Sebuah peristiwa yang menjadi penjembatan orang-orang Eropa dalam menemukan banyak hal melalui lautan yang luas. Peristiwa tersebut adalah Age of Exploration atau era penjelajahan. Era penjelajahan yang juga dikenal sebagai Age of Exploration merupakan salah satu periode penting dalam sejarah dunia yang dimulai sekitar akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-17. Era ini ditandai dengan aktivitas maritim bangsa-bangsa Eropa yang secara sistematis mulai menjelajahi lautan untuk mencari rute perdagangan baru, wilayah kolonial, dan sumber daya ekonomi yang belum tergarap. Faktor-faktor pendorong di balik eksplorasi ini tidak terlepas dari perkembangan teknologi navigasi, pencapaian dalam pembuatan kapal, serta dorongan ekonomi dan juga politik dari negara-negara seperti Portugal, Spanyol, Inggris, Belanda, dan juga Perancis. Tujuan utama dari penjelajahan ini pada awalnya bersifat ekonomi, khususnya untuk mendapatkan rempah-rempah, emas, dan komoditas bernilai tinggi lainnya yang sulit diperoleh di dataran Eropa. Namun seiring berjalannya dengan waktu, kepentingan religius dan politik pun ikut mendorong ekspansi ini. Bangsa-bangsa Eropa tidak hanya berusaha memperluas kekuasaan dan pengaruh mereka ke benua-benua baru, akan tetapi juga menyebarkan agama Kristen dan memperkuat posisi strategis di jalur perdagangan global melalui prinsip 3G, Gold, Glory, dan juga Gospel. Periode ini pun menghasilkan berbagai penemuan geografis penting seperti pembukaan rute laut dari Eropa ke wilayah Asia melalui Tanjung Harapan, penemuan benua Amerika oleh bangsa Eropa, serta pelayaran mengelilingi dunia untuk pertama kalinya. Sejumlah tokoh seperti Vasco da Gama, Christopher Columbus, Ferdinand Magellan, dan juga James Cook menjadi nama-nama yang dikenang dalam sejarah karena perannya dalam pelayaran global yang mengubah peta dunia. Namun era ini juga membawa dampak besar terhadap masyarakat non-Eropa. Penjelajahan tersebut sering diikuti dengan serangkaian penjajahan, eksploitasi, dan perubahan besar dalam struktur sosial serta ekonomi di wilayah yang dijelajahi. Dengan demikian, Age of Exploration bukan hanya periode ekspansi maritim semata, akan tetapi juga awal dari perubahan besar dalam hubungan antar bangsa, sistem perdagangan dunia, dan penyebaran budaya, serta teknologi secara global. Narasi sejarah ini memberikan landasan penting untuk memahami dinamika globalisasi awal yang membentuk dunia modern. Of Exploration, juga dikenal sebagai Age of Discovery, adalah periode sejarah yang berlangsung secara umum dari awal abad ke-15 hingga abad ke-17 ketika kekuatan-kekuatan Eropa Barat melancarkan ekspedisi besar-besaran ke wilayah baru di luar Eropa. Tujuannya pun beragam, mulai dari mencari rute dagang laut langsung ke Asia, mengeksplorasi wilayah-wilayah baru, memperluas agama Kristen, hingga membangun imperium kolonial global. Istilah ini pun merujuk pada masa di mana eksplorasi maritim sistematis dilakukan secara intensif dan negara-negara seperti Portugal, Spanyol, Inggris, Perancis, dan Belanda melakukan serangkaian ekspedisi yang menggunakan inovasi teknologi navigasi untuk melakukan pelayaran jarak jauh melintasi samudera. Masa ini pun juga menghasilkan kontak awal antara peradaban Eropa dengan dunia non-Eropa secara lebih luas dan juga intens, terutama ke wilayah Asia, Afrika, dan benua Amerika. Penjelajahan ini mengubah peta dunia secara drastis, tidak hanya secara geografis, akan tetapi juga secara politis, ekonomi, dan juga budaya. Age of Exploration merupakan bagian dari transisi dari abad pertengahan ke zaman modern awal, di mana pemikiran mulai beralih dari teosentris ke antroposentris, inquiry ilmiah, inovasi teknologi, dan ekspansi geografis menjadi fondasi dari dunia modern. Zaman Renaissance yang berkembang di Italia dan menyebar ke seluruh Eropa mendorong rasa ingin tahu, semangat penelitian, dan juga keberanian untuk mencoba hal-hal baru. Banyak ilmuwan dan pelaut terinspirasi oleh karya-karya klasik seperti Ptolemeus, Strabo, dan sumber-sumber Yunani Romawi yang menggambarkan dunia yang luas dan juga dipenuhi oleh serangkaian misteri. Karakteristik utama dari Age of Exploration adalah pelayaran jarak jauh ke wilayah yang belum dikenal oleh Eropa Barat, motif ekonomi, keagamaan, dan geopolitik yang kuat, penggunaan teknologi maritim yang maju seperti kompas, astrolab, peta pertolan, dan kapal jenis karavel, pencarian rute laut langsung ke wilayah Asia untuk menghindari rute darat yang dikendalikan oleh kekuatan Islam dan mediasi pedagang Italia, serta awal dari kolonisasi dan ekspansi global bangsa Eropa. Untuk memahami mengapa zaman penjelajahan bisa muncul dan berkembang di Eropa pada kurun waktu tertentu, kita harus menelusuri berbagai faktor latar belakang yang bersifat ekonomi, politik, geografis, kultural, ilmiah, dan keagamaan yang menyatu secara kompleks dan berkesinambungan. Eropa terletak secara strategis antara Samudra Atlantik dan wilayah Asia Afrika. Setelah kehancuran Kekaisaran Romawi dan memasuki abad pertengahan, Eropa mengalami isolasi yang relatif singkat.
Namun sejak abad ke-11, perdagangan Eropa kembali berkembang, terutama melalui jalur darat dan juga laut antara Italia, Mediterania Timur, dan juga Asia. Kota-kota pelabuhan penting seperti Venesia dan Genoa menjadi penghubung utama perdagangan antara Eropa dan Timur, di mana barang-barang mewah seperti rempah-rempah, sutra, dan batu mulia sangat diminati meskipun pasokannya terbatas dan harganya yang sangat tinggi akibat panjangnya rantai distribusi. Hal ini utamanya disebabkan oleh penaklukan Konstantinopel oleh Kesultanan Utsmaniyah pada sekitar tahun 1453 yang menutup akses utama Eropa ke wilayah Asia melalui daratan. Jalan dagang darat yang melalui Timur Tengah dan Asia Tengah menjadi beresiko karena dikuasai oleh kekuatan Islam dan akibatnya Eropa terdorong untuk mencari rute laut langsung ke timur yang kemudian mendorong pelayaran ke arah barat dan juga selatan. Eropa sangat tergantung pada komoditas mewah dari timur, khususnya rempah-rempah seperti lada, cengkeh, pala, dan kayu manis yang berasal dari Kepulauan Maluku dan wilayah Asia Tenggara. Selain sebagai penyedap makanan, rempah juga digunakan sebagai obat dan juga pengawet. Karena pasokannya yang sangat terbatas dan dikontrol oleh para perantara, maka tak heran jika harganya sangat tinggi di Eropa. Pemerintah dan pedagang Eropa, terutama di Portugal dan Spanyol, sangat terdorong untuk menghilangkan perantara dan mendapatkan akses langsung ke sumber utama ini. Dan hal inilah yang menjadi alasan utama dimulainya eksplorasi ke Afrika, India, dan juga Asia Tenggara. Eropa mengalami pertumbuhan populasi dan urbanisasi sejak akhir abad ke-14. Pertumbuhan penduduk pasca wabah hitam atau Black Death mendorong kebutuhan akan lahan pertanian, perikanan, dan eksploitasi sumber daya baru. Banyak kalangan bangsawan dan pedagang Eropa ingin mencari kekayaan dan peluang baru di luar negeri, di mana perubahan sosial melahirkan kelompok-kelompok baru seperti pelaut, pengusaha, petualang, dan juga misionaris yang siap mencari takdir dan kekayaan di negeri seberang. Perdagangan domestik dan internasional pun berkembang dengan sangat pesat. Negara-negara Eropa memerlukan logam mulia yang terdiri dari emas dan perak, bahan mentah, serta pasar baru untuk menjual hasil industri dan mengimbangi defisit perdagangan mereka. Tanpa revolusi teknologi dan pengetahuan, Age of Exploration tidak mungkin pernah terjadi. Beberapa inovasi utama meliputi navigasi dan pemetaan, di mana kemajuan dalam kartografi, penggunaan kompas magnetik, dan instrumen navigasi seperti astrolabe dan cross-staff memungkinkan pelaut menavigasi samudera dengan lebih presisi. Peta pelayaran seperti portolan cat membantu pelaut menghindari perairan berbahaya dan memahami arah angin serta arus laut. Peta-peta ini juga menggambarkan pelabuhan strategis di sepanjang rute Mediterania dan juga wilayah Atlantik. Jenis kapal baru seperti karavel dikembangkan juga oleh para pelaut Portugal. Karavel sendiri adalah kapal ringan dengan layar segitiga yang memungkinkan pelayaran melawan angin, dan kapal ini juga mampu menjelajahi pantai dan juga lautan terbuka. Teknologi ini memberi fleksibilitas dan juga keamanan bagi para pelaut untuk berlayar lebih jauh dan lebih lama, termasuk menjelajahi Samudra Atlantik dan pantai Afrika. Dengan berkembangnya universitas di Eropa sejak abad ke-13, pengetahuan tentang astronomi, trigonometri, dan perhitungan lintang semakin mapan. Hal ini pun membantu dalam navigasi pelayaran jangka panjang. Seiring melemahnya sistem feodal, sejumlah kerajaan Eropa mulai terkonsolidasi menjadi negara-negara bangsa yang terpusat secara administratif dan finansial seperti Portugal, Spanyol, Inggris, dan juga Perancis. Dengan stabilitas politik yang lebih tinggi, mereka mampu mendanai ekspedisi besar dan membentuk armada laut. Portugal di bawah Pangeran Henry sang navigator menjadi pelopor pelayaran ke Afrika Barat. Spanyol kemudian menyusul dengan mendanai pelayaran Christopher Columbus. Negara-negara ini pun memanfaatkan pajak dari kekuatan monarki untuk membiayai misi eksplorasi mereka. Dan karenanya, kompetisi antar negara Eropa pun tak terelakkan dan mendorong eksplorasi sebagai upaya meningkatkan pengaruh politik dan ekonomi di kancah global. Negara yang berhasil menemukan wilayah baru akan mendapatkan kekayaan dan juga prestise geopolitik. Salah satu motivasi utama di balik ekspedisi pelayaran adalah misi penyebaran agama Kristen, terutama oleh negara-negara Iberia. Tugas untuk mengkristenkan bangsa-bangsa pagan di Afrika, Asia, dan Amerika seringkali menjadi bagian eksplisit dari ekspedisi tersebut. Gereja-gereja Katolik pun memberikan legitimasi spiritual terhadap misi ini yang berpuncak pada penginjilan di koloni-koloni baru. Banyak penjelajah membawa pendeta misionaris sebagai bagian dari rombongan ekspedisi ini. Abad ke-15 dan ke-16 menandai permulaan dari apa yang dikenal sebagai Age of Exploration, sebuah era transformasi global yang dimulai dari kekuatan maritim Iberia, yakni Portugis dan juga Spanyol. Kedua kerajaan ini menjadi pelopor utama dalam upaya menjelajahi, memetakan, dan mendominasi wilayah-wilayah baru di luar benua Eropa. Dengan motivasi ekonomi, religius, dan juga politik, mereka tidak hanya membuka jalur perdagangan lintas samudera, akan tetapi juga
meletakkan dasar bagi kolonialisme modern. Penjelajahan awal Portugal ke timur pada masa Age of Exploration ditandai oleh serangkaian ekspedisi maritim yang dirancang untuk menemukan jalur laut langsung menuju Asia, terutama India, dan Kepulauan Rempah-Rempah dengan tujuan utama memperluas jaringan dagang dan memperkuat posisi politik serta religius Portugal di dunia. Penjelajahan ini merupakan bagian penting dari transformasi Portugal menjadi kekuatan maritim global. Ekspedisi penting yang pertama kali ke arah timur yang dilakukan oleh Portugal adalah pelayaran Bartolomeu Dias. Pada sekitar tahun 1487, Dias diberi mandat oleh Raja João II untuk menemukan jalan laut menuju India. Dias berhasil mencapai ujung selatan Afrika dan mengitari Tanjung Harapan pada tahun 1488 meskipun ia tidak melanjutkan hingga ke India karena kondisi awak dan perbekalan yang kritis. Penemuan ini pun membuktikan bahwa Samudra Atlantik dan Samudra Hindia terhubung dan membuka jalan bagi ekspedisi selanjutnya ke Asia. Langkah besar berikutnya datang hampir 1 dekade kemudian ketika Vasco da Gama memimpin armada yang terdiri atas 4 kapal dari Lisbon pada tahun 1497. Ia mengikuti rute yang pernah dijelajahi oleh Dias, mengitari Tanjung Harapan, dan kemudian menyusuri pantai Afrika Timur, mengunjungi tempat-tempat seperti Mozambik dan Mombasa sebelum tiba di Pelabuhan Malindi. Dari sana, dengan bantuan navigator Muslim, Vasco da Gama menyeberangi Samudra Hindia dan tiba di Calicut, India pada sekitar tahun 1498. Di sana ia mencoba menjalin hubungan dagang dengan penguasa lokal, akan tetapi menghadapi resistensi dari pedagang Muslim yang sudah menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Ekspedisi ini pun sukses besar dari sisi geografis dan strategis meski secara ekonomi belum menguntungkan. Ia menunjukkan bahwa rute laut langsung ke India dapat ditempuh dan hal ini menjadi titik balik dalam ekspansi global Portugal ke wilayah timur. Pada sekitar tahun 1500, Portugal kembali mengirim armada kedua yang lebih besar di bawah pimpinan Pedro Alvares Cabral. Meskipun tujuan utamanya adalah India, armada ini secara tidak langsung menyimpang ke barat dan mendarat di Brasil yang kemudian diklaim sebagai wilayah Portugis. Setelah itu, Cabral melanjutkan pelayarannya ke India dan berhasil mengamankan hubungan dagang di Calicut serta mendirikan pos perdagangan di Kochi. Hal ini pun menandai awal kehadiran permanen Portugis di wilayah Asia Selatan. Salah satu titik penting ekspansi Portugal ke timur adalah penaklukan Malaka oleh Afonso de Albuquerque pada sekitar tahun 1511. Malaka merupakan pusat perdagangan penting di Asia Tenggara yang menghubungkan perdagangan India, Arab, Tiongkok, dan Kepulauan Rempah-Rempah. Dengan menguasai Malaka, Portugal dapat mengontrol arus perdagangan maritim di Selat Malaka dan memperluas pengaruhnya ke wilayah Asia Timur dan juga Kepulauan Indonesia. Di bawah kekuasaan Albuquerque, benteng dibangun dan Malaka dijadikan pusat operasi Portugal di wilayah Asia Tenggara. Setelah penguasaan Malaka, perhatian Portugis beralih ke Kepulauan Maluku yang dikenal sebagai sumber utama rempah-rempah seperti cengkeh dan juga pala. Pada sekitar tahun 1512, ekspedisi yang dipimpin oleh Antonio de Abreu dan Francisco Serrao mencapai Banda dan juga Ternate. Di Ternate, Serrao menetap dan menjalin aliansi dengan penguasa lokal. Keberadaan Portugis di Maluku menandai awal dominasi mereka dalam perdagangan rempah-rempah di kawasan timur Nusantara. Dan dari basis mereka di Malaka dan Maluku, bangsa Portugis juga mulai menjelajahi wilayah Asia Timur lainnya. Pada sekitar pertengahan abad ke-16, pedagang dan misionaris Portugis mulai berdagang dengan Tiongkok, terutama melalui pelabuhan Makau yang pada tahun 1557 secara resmi diberikan kepada Portugal sebagai pos perdagangan. Di Makau, Portugal menjalankan peran penting sebagai perantara antara pedagang Tiongkok dan juga Eropa. Mereka juga menjalin hubungan dagang dengan Jepang yang dimulai pada tahun 1543 ketika pedagang Portugis pertama kali tiba di Tanegashima. Kehadiran mereka pun membawa senjata api dan teknologi Eropa serta memulai era perdagangan Namban di wilayah Jepang. Untuk mengamankan rute dan kepentingan mereka, bangsa Portugis mendirikan jaringan benteng dan pos perdagangan di sepanjang jalur dari Afrika Timur ke wilayah Asia. Di Mozambik dan Goa, benteng besar dibangun untuk melindungi pelayaran dan pengaruh perdagangan, di mana Goa yang direbut pada tahun 1510 menjadi ibu kota kekuasaan Portugis di Asia dan menjadi pusat kegiatan misionaris serta administrasi kolonial. Di tempat-tempat lain seperti Hormuz di Teluk Persia, Diu di pantai barat India, dan Colombo di Sri Lanka, Portugal membangun garnison dan memaksakan dominasi militer mereka atas rute laut yang strategis. Kehadiran Portugis di wilayah timur tidak selalu diterima dengan sangat baik. Mereka seringkali menghadapi perlawanan dari kekuatan-kekuatan lokal seperti Kesultanan Calicut, Kesultanan Aceh, dan berbagai penguasa di Nusantara.
Selain itu, pedagang Muslim yang sudah lama menguasai jaringan perdagangan maritim Asia menganggap kehadiran Portugis sebagai sebuah ancaman. Selain itu, pedagang Muslim yang sudah lama menguasai jaringan perdagangan maritim Asia menganggap kehadiran Portugis sebagai sebuah ancaman dan konflik bersenjata pun kerap terjadi, baik di darat maupun di laut. Meskipun memiliki keunggulan dalam teknologi persenjataan dan juga kapal, Portugis harus terus-menerus mengamankan kepentingan mereka melalui kekuatan militer dan juga diplomasi. Penjelajahan ke timur juga diiringi oleh misi penyebaran agama Katolik. Banyak misionaris, terutama dari Ordo Yesuit, menyertai ekspedisi ke wilayah Asia. Dan salah satu tokoh pentingnya adalah Santo Franciscus Xaverius yang memulai aktivitas misi di Goa, kemudian menyebarkan ajaran Kristen ke Jepang dan beberapa wilayah lainnya di wilayah Asia. Kehadiran misionaris memperluas pengaruh budaya dan juga agama Eropa di kawasan timur, meskipun keberhasilan penyebaran agama sangat bervariatif tergantung wilayah dan respon masyarakat lokal. Selain Portugal, ada pula Spanyol yang memulai eksplorasi ke wilayah barat. Penjelajahan awal Spanyol ke barat pada masa Age of Exploration merupakan babak penting dalam sejarah global yang memicu pergeseran geopolitik, ekonomi, dan budaya dunia. Penjelajahan ini terutama didorong oleh ambisi kerajaan Spanyol untuk mencari jalur laut baru menuju Asia dan mendapatkan akses langsung terhadap rempah-rempah serta memperluas pengaruh politik dan juga agama di luar wilayah Eropa. Penjelajahan Spanyol ke arah barat dimulai secara resmi pada tahun 1492 ketika Christophorus Columbus, seorang navigator Italia yang disponsori oleh Raja Ferdinand II dan juga Ratu Isabella pertama dari Spanyol, memulai pelayaran pertamanya melintasi Samudra Atlantik. Columbus berlayar dengan 3 kapal, yakni Santa Maria, Nina, dan juga Pinta, dan mendarat di wilayah yang kini dikenal sebagai Bahama pada sekitar tanggal 12 Oktober tahun 1492. Ia mengira telah mencapai Asia Timur, padahal ia telah menemukan benua baru yang kemudian dikenal sebagai Amerika. Columbus pun melakukan total 4 ekspedisi ke dunia baru, masing-masing pada sekitar tahun 1492, 1493, 1498, dan tahun 1502. Dalam pelayaran berikutnya, ia menjelajahi berbagai pulau Karibia seperti Kuba, Hispaniola, dan pantai-pantai Amerika Tengah dan juga Selatan. Namun Columbus tidak pernah menyadari bahwa ia telah menemukan benua yang sama sekali baru. Penemuan wilayah baru oleh Columbus memicu persaingan antara Spanyol dan juga Portugal. Untuk menghindari konflik ini, Paus Alexander ke-6 menengahi kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Tordesillas pada sekitar tahun 1494. Perjanjian ini membagi dunia non-Eropa menjadi 2 zona pengaruh, di mana wilayah di sebelah barat garis demarkasi diberikan kepada Spanyol dan wilayah di sebelah timur kepada Portugal. Perjanjian ini pun memberikan dasar hukum bagi Spanyol untuk menjelajahi dan mengklaim wilayah di Amerika. Setelah Columbus, para penjelajah dan penakluk Spanyol lainnya yang dikenal sebagai conquistadors mulai melanjutkan ekspansi ke wilayah yang lebih luas. Karibia pun menjadi titik awal untuk ekspedisi lanjutan ke daratan benua Amerika. Salah satu ekspedisi paling penting adalah yang dipimpin oleh Hernan Cortes pada sekitar tahun 1519. Ia mendarat di pantai Meksiko dan menjalin aliansi dengan suku-suku lokal yang memusuhi Kekaisaran Aztec. Dengan kekuatan militer yang kecil namun didukung oleh senjata api, kuda, dan taktik berperang, serta wabah seperti penyakit cacar, Cortes berhasil menaklukkan ibu kota Aztec, yaitu Tenochtitlan, pada sekitar tahun 1521 dan mendirikan koloni Spanyol yang kemudian dikenal sebagai Viceroyalty of New Spain. Sementara itu di Amerika Selatan, Francisco Pizarro memimpin ekspedisi ke wilayah Kekaisaran Inca. Ia berhasil menangkap dan mengeksekusi Kaisar Inca Atahualpa pada sekitar tahun 1533 dan dengan cepat menaklukkan kota-kota utama seperti Cusco dan juga Quito. Kekaisaran Inca pun runtuh dan wilayahnya dijadikan bagian dari kekuasaan Spanyol di wilayah Amerika Selatan. Spanyol pun terus memperluas penjelajahannya ke wilayah-wilayah baru, termasuk wilayah yang kini menjadi Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan wilayah barat daya Amerika Serikat. Para penjelajah seperti Vasco Nunes de Balboa yang berhasil menyeberangi Isthmus of Panama dan menjadi orang Eropa pertama yang melihat Samudra Pasifik dari pantai Amerika. Juan Ponce de Leon menjelajahi Florida pada tahun 1513 yang disusul oleh Hernando de Soto dan Francisco Vanquez de Coronado dan menjelajahi bagian selatan dan barat daya Amerika Serikat pada pertengahan abad ke-16. Spanyol pun juga mendirikan garnison militer, kota-kota baru, misi Katolik, dan sistem administrasi kolonial di wilayah yang ditaklukkan. Pemerintahan kolonial ini pun disusun secara hierarkis dan diawasi langsung oleh Dewan India di Spanyol. Penjelajahan awal ke barat membawa dampak besar bagi dunia.
Spanyol berhasil memperoleh kekayaan luar biasa dari emas dan perak yang diangkut dari dunia baru, terutama dari pertambangan di wilayah Meksiko dan juga Peru. Hal ini pun menyebabkan revolusi ekonomi di Eropa dan memperkuat posisi Spanyol sebagai kekuatan global pada abad ke-16. Di sisi lain, penduduk asli Amerika mengalami keruntuhan demografis akibat peperangan, perbudakan, dan wabah penyakit yang dibawa oleh bangsa Eropa. Kebudayaan dan sistem sosial mereka tergantikan oleh sistem kolonial Spanyol, termasuk pengenalan agama Katolik, bahasa Spanyol, serta sistem pemerintahan dan juga hukum baru. Penjelajahan ke wilayah barat akhirnya terhubung dengan jalur perdagangan global setelah ekspedisi Ferdinand Magellan yang mengelilingi dunia. Meskipun Magellan sendiri tewas di Filipina, ekspedisinya membuktikan bahwa dunia bisa dilayari secara penuh. Hal ini pun lantas membuka akses Spanyol ke wilayah Asia, termasuk pendirian koloni di Filipina pada pertengahan abad ke-16 dan memperluas cakupan Imperium Spanyol hingga menjadi kekaisaran transkontinental. Penjelajahan awal Spanyol ke barat menciptakan jalur baru yang menjembatani dua belahan dunia. Dimulai dari pencarian jalur ke Asia, ekspedisi-ekspedisi tersebut justru menuntun Spanyol menemukan dan menguasai benua baru serta memicu transformasi besar dalam sejarah global yang berlangsung selama berabad-abad kemudian. Meskipun Portugis dan Spanyol dianggap sebagai pelopor utama era penjelajahan, bangsa-bangsa lain di Eropa juga memainkan peranan penting dalam proses eksplorasi, kolonialisasi, dan pembentukan jalur perdagangan global lainnya. Negara-negara seperti Inggris, Prancis, dan Belanda, serta sejumlah kekuatan maritim minor terlibat secara aktif dan agresif dalam menjelajahi wilayah baru, terutama ketika dominasi Iberia mulai melemah atau ketika jalur alternatif dibutuhkan untuk tujuan ekonomi dan politik. Kerajaan Inggris memasuki era penjelajahan sedikit lebih lambat dibandingkan Spanyol dan Portugal. Namun, pada awal abad ke-16 hingga abad ke-17, Inggris mulai muncul sebagai kekuatan maritim yang kompetitif. Motivasi utama mereka adalah untuk mencari jalur perdagangan alternatif ke Asia tanpa melalui rute yang dikendalikan oleh kekuatan Iberia dan untuk membentuk koloni yang menguntungkan secara ekonomi. John Cabot, seorang penjelajah Italia yang berlayar atas nama Inggris pada tahun 1497, adalah salah satu tokoh awal eksplorasi Inggris. Ia mencapai pesisir timur Kanada dan mengklaim wilayah tersebut untuk Inggris. Meskipun ekspedisinya tidak langsung mengarah pada kolonialisasi, penjelajahan ini menjadi dasar klaim Inggris atas wilayah Amerika Utara di kemudian hari. Selanjutnya, Sir Francis Drake, seorang pelaut dan perampok terkenal yang menjadi orang Inggris pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Selain sebagai simbol kemajuan Inggris dalam navigasi, ekspedisi Drake juga menunjukkan ambisi Inggris dalam menyaingi dominasi laut Spanyol. Ada juga Martin Frobisher dan juga John Davis, yang keduanya merupakan pelaut yang berusaha menemukan Northwest Passage menuju Asia melalui perairan utara Kanada. Meskipun gagal menemukan jalur tersebut, eksplorasi mereka memperluas pengetahuan geografis tentang Arktik dan juga Amerika Utara. Dan tokoh Inggris terakhir adalah Henry Hudson yang pada awal abad ke-17 berhasil menjelajahi wilayah timur laut Amerika Utara dan menemukan Hudson Bay serta Hudson River. Penjelajahannya memperkuat klaim Inggris dan Belanda atas kawasan tersebut. Selain Inggris, Prancis juga mulai aktif menjelajahi wilayah luar Eropa pada sekitar abad ke-16. Tujuan utama Perancis adalah mencari jalur dagang ke Asia serta memperluas pengaruh ke wilayah dunia baru. Selain itu, Perancis juga tertarik pada potensi ekonomi dari perikanan dan bulu binatang di kawasan utara Amerika. Jacques Cartier melakukan 3 ekspedisi ke Amerika Utara antara tahun 1534 hingga tahun 1542. Ia menjelajahi Teluk San Lawrence dan Sungai San Lawrence hingga wilayah yang kini menjadi Montreal. Cartier lantas memberi nama wilayah tersebut Kanada berdasarkan kata yang digunakan oleh penduduk asli setempat. Selanjutnya Samuel de Champlain yang dikenal sebagai Bapak Prancis Baru mendirikan kota Quebec pada tahun 1608 dan memperkuat koloni Prancis di wilayah Kanada. Champlain juga menjelajahi wilayah Great Lakes dan menjalin aliansi dengan suku-suku asli seperti suku Huron. Selain itu, ada juga Jean-Francois de la Pérouse dan Jacques Marquette yang terlibat dalam eksplorasi wilayah bagian tengah Amerika Utara hingga kawasan sungai Mississippi. Selain Perancis dan Inggris, Belanda juga menjadi salah satu negara yang mengirimkan armadanya pada periode eksplorasi ini. Setelah berhasil melepaskan diri dari kekuasaan Spanyol, Belanda tumbuh menjadi kekuatan ekonomi dan maritim besar pada sekitar abad ke-17. Negara ini pun menekankan eksplorasi yang terfokus pada perdagangan, terutama melalui VOC di wilayah Asia dan WIC di wilayah Atlantik. Tokoh-tokoh dan ekspedisi penting dari negara Belanda antara lain adalah Abel Tasman yang menjelajahi wilayah Samudra Pasifik bagian selatan. Ia dikenal sebagai penemu Eropa pertama yang mencapai Pulau Tasmania, Selandia Baru, dan juga Kepulauan Fiji
pada sekitar tahun 1642 hingga tahun 1644. Willem Janszoon, salah satu penjelajah Belanda pertama yang mendarat di pantai utara Australia pada sekitar tahun 1606, menjadikan Belanda sebagai penjelajah Eropa pertama yang menginjakkan kaki di benua tersebut. Selain itu, ada juga Henry Hudson. Meski ia juga menjelajahi untuk Inggris, di mana ekspedisi Hudson pada tahun 1609 atas nama Belanda membuka jalan bagi pembentukan koloni New Amsterdam atau kini dikenal sebagai New York. Eksplorasi oleh bangsa-bangsa selain Spanyol dan Portugal membentuk fase kedua dari Age of Exploration ketika kekuatan-kekuatan non-Iberia mulai mengejar keuntungan politik dan ekonomi dari penjelajahan global. Inggris, Prancis, dan juga Belanda muncul sebagai kekuatan maritim baru dengan tujuan yang tidak hanya terbatas pada eksplorasi geografi saja, akan tetapi juga pada kontrol perdagangan dan pembentukan koloni jangka panjang. Sementara eksplorasi Iberia cenderung berfokus pada Amerika Selatan dan jalur laut ke Asia melalui selatan, eksplorasi oleh bangsa lainnya memperluas cakupan geografis Age of Exploration ke wilayah Amerika Utara, Kanada, Samudra Pasifik, Australia, hingga Asia Timur dan juga Siberia. Hasilnya adalah serangkaian transformasi hubungan antar bangsa dan terbentuknya sistem global yang saling terhubung melalui perdagangan, migrasi, kolonialisasi, dan pertukaran budaya. Proses eksplorasi ini pun membuka jalan bagi era kolonialisme, revolusi industri, dan tatanan geopolitik modern yang terus berkembang hingga abad ke-20. Age of Exploration membawa konsekuensi global yang membentuk fondasi peradaban modern. Dampaknya tidak hanya terbatas pada penemuan geografis, akan tetapi juga meluas ke bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta demografi. Penjelajahan ini pun memicu serangkaian transformasi besar dalam hubungan antar bangsa dan menjadi awal dari sistem dunia yang saling terhubung. Salah satu dampak paling nyata dari era ini adalah pembentukan kekaisaran kolonial Eropa. Penemuan wilayah baru memberikan kesempatan kepada negara-negara seperti Spanyol, Portugal, Inggris, Prancis, dan juga Belanda untuk mengklaim dan menguasai wilayah-wilayah jauh di benua Eropa. Spanyol pun mendominasi Amerika Tengah dan juga Selatan dengan kerajaan-kerajaan seperti Aztec dan Inca yang runtuh di bawah ekspedisi penaklukannya. Portugal mendirikan jalur perdagangan dari Afrika Barat hingga India, Asia Tenggara, dan juga Brazil. Inggris dan Prancis menguasai sebagian besar Amerika Utara, Karibia, dan India dalam abad-abad setelah penjelajahan awal. Proses kolonialisasi ini pun menciptakan struktur pemerintahan kolonial yang berlangsung selama berabad-abad dan mengubah peta politik dunia secara menyeluruh. Penjelajahan juga memicu lahirnya sistem ekonomi global awal yang ditandai dengan pertukaran komoditi lintas benua seperti rempah-rempah dari Asia, emas dan perak dari Amerika, serta budak dari wilayah Afrika. Perdagangan triangular yang menghubungkan Eropa, Amerika, dan juga Afrika juga menjadi sistem dominan yang menggerakkan ekonomi Atlantik. Dan selain itu, kemunculan perusahaan dagang besar seperti VOC di Belanda dan juga EIC di Inggris yang menandai era kapitalisme awal berbasis maritim. Aktivitas ini pun juga memperkenalkan konsep merkantilisme di mana kekayaan negara diukur dari cadangan logam mulia dan keseimbangan perdagangan. Era penjelajahan menyebabkan perpindahan populasi dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, di mana terjadi migrasi besar-besaran orang Eropa ke koloni-koloni baru, dan terjadinya perdagangan budak transatlantik, di mana jutaan orang Afrika dibawa secara paksa ke Amerika sebagai tenaga kerja dalam perkebunan. Dan juga kehancuran populasi penduduk asli terutama di Amerika akibat perang, penjajahan, dan penyakit baru yang dibawa oleh bangsa Eropa seperti cacar, campak, dan influenza. Hal ini pun menciptakan pergeseran etnis dan budaya yang drastis di banyak wilayah dengan populasi campuran muncul di wilayah kolonial, misalnya saja mestizo di wilayah Amerika Latin. Age of Exploration juga mempertemukan berbagai peradaban dan menciptakan interaksi budaya yang kompleks yang memaksakan terjadinya asimilasi dan akulturasi budaya, termasuk penyebaran agama Kristen ke Asia, Afrika, dan Amerika oleh misionaris Katolik dan Protestan. Bahasa Eropa seperti Spanyol, Portugis, dan juga Inggris pun tersebar luas di wilayah koloni dan menjadi bahasa utama di banyak negara modern. Penyebaran produk pertanian dan makanan seperti kentang, jagung, dan juga coklat ke Eropa dan juga tepuk, kopi, serta pisang ke dunia yang baru. Namun, banyak juga budaya lokal dan struktur sosial asli yang dihancurkan ataupun digantikan oleh struktur kolonial, termasuk sistem pendidikan, hukum, serta kepercayaan masyarakatnya. Penjelajahan juga memperluas wawasan geografis dan juga ilmiah bangsa Eropa secara drastis. Peta dunia diperbarui secara signifikan yang memungkinkan pengembangan ilmu geografi dan juga kartografi yang lebih akurat. Penemuan flora dan fauna baru di wilayah tropis dan subtropis memperkaya ilmu biologi dan juga botani bangsa-bangsa Eropa. Dan selain itu, juga observasi budaya dan masyarakat asing memperkuat minat dalam etnografi, antropologi, serta ilmu sosial.
Age of Exploration juga menginspirasi semangat Renaissance dan revolusi ilmiah, karena memperlihatkan dunia sebagai entitas kompleks yang patut diteliti lebih lanjut. Namun di balik kemajuan yang tercapai, Age of Exploration juga meninggalkan warisan kelam seperti penjajahan brutal dan eksploitasi tenaga kerja di berbagai wilayah, penghancuran peradaban besar seperti Inca, Aztec, dan banyak kerajaan Afrika, dan juga kesenjangan global antara Eropa dan wilayah yang terjajah yang masih terasa hingga era modern melalui warisan ekonomi dan struktur kolonialisme. Walaupun penjelajahan tidak pernah benar-benar berhenti, sejarawan umumnya sepakat bahwa Age of Exploration memiliki akhir periode yang dapat ditandai oleh beberapa perkembangan besar yang terjadi sekitar akhir abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Seiring dengan penemuan dan pemetaan sebagian besar wilayah dunia, fokus bangsa Eropa pun beralih dari eksplorasi ke konsolidasi kekuasaan kolonial. Setelah sebagian besar benua Amerika, pantai Afrika, dan pesisir Asia dijelajahi, perhatian utama pun bergeser ke pembangunan koloni secara permanen. Eksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja lokal, dan juga persaingan antar imperium melalui serangkaian perang kolonial. Hal ini pun menandai transisi dari Age of Exploration ke Age of Colonization atau era kolonisasi yang berlangsung hingga abad ke-20. Age of Exploration berakhir bukan karena eksplorasi tidak lagi dilakukan, akan tetapi karena tujuan dan bentuknya telah berubah. Apa yang dulunya merupakan pencarian wilayah baru telah berkembang menjadi dominasi, eksploitasi, dan penguasaan sistematis secara global. Dampak era ini pun terus terasa hingga kini, terutama dalam struktur politik dunia, bahasa, perbatasan negara, sistem perdagangan global, serta ketimpangan ekonomi dan sosial yang diwarisi dari sistem kolonial. Meskipun di satu sisi membawa perluasan ilmu pengetahuan dan integrasi dunia, namun di sisi lain, era ini menjadi awal dari penindasan kolonial yang berlangsung berabad-abad lamanya. Dengan demikian, akhir dari Age of Exploration adalah permulaan dan babak baru dalam sejarah dunia yang diisi oleh kolonialisme, kapitalisme global, dan modernisasi dalam skala internasional.